Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, udah semangat banget ya hari ini buat belajar mekanika teknik. Oke, sebelum kita belajar, Ibu minta KM-nya buat mimpin doa. Baik, Pak. Ya, Pak. Sebelum dimulai, yang pertama kita adalah berdoa bisa masing-masing doa dalam doa. Berdoa dengan selesai. Sebelum kita belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ibu, Hanifah, sendiri Ibu. Asia, Aulia, Nafasya. Oke, hadir semua ya. Nah, semangat banget nih buat belajar mekanika teknik. Nah, Ibu mau ngingetin dulu. Siapa yang ingat? Minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Elemen struktur. Nah, betul banget. Makasih Aulia. Ada yang ingat elemen struktur itu apa aja? Apa lagi? Terus? Apa lagi? Bisa? Oke, semuanya benar banget ya. Oke, Ibu mau untuk untuk pembelajaran hari ini kita bakal belajar tentang macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Nah, dari kompetensi dasar 3 memahami macam-macam gaya dalam struktur. Tujuan pembelajaran itu agar kalian dapat menyebutkan pengertian gaya dan juga menjelaskan macam-macam gaya dalam struktur bangunan. Ibu punya satu ilustrasi tentang gaya. Tonton dulu ya. Berdasarkan animasi tadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Oke, Nafasya? Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, betul banget. Ibu lengkapi ya. Nah, gerak itu adalah suatu perubahan dari posisi dari suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, benar banget yang disebutkan dengan Asya dengan penjelasan yang ada di sini. Oke, selanjutnya ada satu animasi lagi tentang gaya. Ada yang bisa bantu Ibu buat bacain penjelasan tentang gaya ini? Oke, Asya. Gaya sebelum lari didorong oleh arus maka lari tersebut akan terdorong, dengan kata lain terjadi perubahan tempat dari lari. Terima kasih Nafasya. Gaya itu secara umum merupakan dorongan dan juga tarikan. Kemudian, nah kalau tadi itu pengertian gaya secara umum. Nah kalau sekarang kita kan belajar tentang mekanika teknik. Nah gaya pada mekanika teknik adalah muatan yang bekerja pada suatu konstruksi bangunan yang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi itu sendiri. Dia itu gaya itu berasal dari bangunan itu sendiri. Nah, suatu gaya itu selalu mempunyai besaran, tangkap dan juga kemudian ini adalah ilustrasi dari gaya. Gaya itu berada dari titik A yang merupakan titik tangkap gaya dan B yang merupakan arah gaya. Kemudian P itu adalah pusat gaya. Kemudian garis A menuju B itu adalah garis anti gaya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain lebih dahulu nggak? Itu Ya. vektor apa? P itu adalah besar dari gaya itu. Kalau M-nya itu apa itu? N itu adalah lambang dari gaya. N itu adalah Newton. Apakah terjawab? Nah, Ibu punya ilustrasi lagi nih. Perhatiin gambar yang ada di depan ini. Ini lagi apa ya? Kalian tahu? Tarik tangan. Oke, betul banget. Nah, dari ilustrasi ini yang kalian lihat itu ada gaya apa aja? Gaya tarik. Sama? Ada lagi nggak? Kalian tahu nggak? Gaya tarik. Oke, yang benar ya, benar banget. Ini emang cuma ada gaya tarik. Gaya tarik itu diberikan oleh, dia tahu siapa? Dari si lawan tersebut. Nah, kemudian ada gaya dalam struktur. Gaya dalam struktur itu ada terbagi menjadi 2. Ada yang tahu gaya apa aja? Eksternal dan internal. Ya, betul banget. Nah, gaya eksternal itu adalah gaya yang berasal dari luar bangunan. Contohnya itu ada gaya gravitasi, gaya angin, dan juga dari gempa bumi. Kemudian dari gaya internal. Nah, ada yang tahu nggak gaya internal itu contohnya apa aja?
Kemudian nih, Ibu bakal menjelaskan tentang gaya tarik. Gaya tarik itu adalah gaya yang memiliki kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Contohnya itu kalau misalnya dilihat secara langsung itu ada jembatan yang menggunakan tali, yaitu terjadi gaya tarik. Kemudian ada gaya tekan. Gaya tekan itu kalau misalnya lihat dari contohnya itu apa, coba ada yang tahu? Ya, betul banget. Karena gaya tekan itu cenderung menyebabkan tekukan atau kehancuran elemen. Alasannya itu karena hasil menekuk ini karena elemen panjang tidak dapat memikul beban tekanan yang diberikan. Kemudian ada gaya lentur. Gaya lentur ini menyebabkan elemen menjadi lentur karena akibat beban transversal. Ketika ada gaya lentur, terdapat pula aksi tekan dan tarik yang berada dalam satu garis tegak lurus pada permukaan elemen. Kemudian ada gaya geser. Gaya geser ini kondisi akibat gaya berlawanan yang menyebabkan salah satu bagian struktur bergerak secara tiba-tiba ke bagian terdekatnya. Oke, selanjutnya ada gaya torsi. Gaya torsi ini puntir. Puntir ini adalah tekanan yang memutar, tapi pada satu titik saja. Ketika ada gaya puntir, muncul gerakan tarik dan juga tekan secara sekaligus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita bakal quiz. Quiznya itu ada 5 soal, tapi kita bakal kerjain secara bareng-bareng ya. Oke, di nomor 1. Ada yang mau bacain? Oke, Asia. Gaya pada batang yang menghasilkan gaya putar terhadap titik yang berjarak tertentu di sepanjang batang disebut A lintang, B normal, C momen, D vertikal. Ada jawabannya apa? Ibu momen. Coba ya, kita cek. Oke, selanjutnya. Ibu saya di sini dulu. Boleh, nanti Pak. Oke, ada yang mau bacakan? Oke, Aulia. Semua bentuk menggunakan disebut patuh Bu. Gaya. Coba kita cek ya. Betul. Oke, selanjutnya kita tolong bacakan. Yang pertama dapat mengubah gerak benda, yang kedua dapat merubah tarikan atau dorongan. Masa benda. Lalu yang keempat tidak dapat mengubah bentuk benda. Dari keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang benar mengenai gaya yang ditunjukkan oleh nomor berapa Syah? Bentar Ibu, baca dulu. Ayo. Aku Ibu. Oke, yang keempat coba Syah. 1, 2, 3. Coba kita cek ya. Ya. Coba ya, kita cek lagi. Ada yang tahu jawaban lagi? B Bu, 1 dan 3. Coba kita cek lagi ya. Yeay. Ya, masih salah juga. Bu. Wah, ini coba semuanya ya. Bu. Coba. Channel. Coba ya. Ya. Atau oh enggak deh. Oh saya Wah, ini dicoba semua jawabannya ya. Coba kalau nomor 4, bacain lagi nomornya mana? Gaya yang mempunyai kecenderungan untuk membuat elemen menjadi hancur Saya, atau Bu. terbentuk yang disebut Saya Bu. B gaya tekan. B gaya tekan. Cek. Betul. Yeay. Oke, nomor terakhir nih. Nomor 5, coba bacakan. Saya mau lihat nih Asia baca soalnya. Coba Asia baca soalnya. Ibu maaf Asia. Ibu saya aja Bu. Ibu Asia bercanda mulu Ibu. Coba lihat. Ada yang mau bacakan? Ibu saya aja Ibu. Oke, coba nomor Asia. Gaya adalah besaran vektor, artinya A dapat dipindahkan asal besar angka dan A yang sama. B memiliki panjang besar tujuan dan titik tangkap gaya. C memiliki panjang besar tujuan. D
selanjutnya Ibu akan ngasih tugas untuk minggu depan. Ibu bakal bagi kalian menjadi 2 kelompok, dari Novasya dan Aulia menjadi kelompok 1, kemudian Asia dan Hanifah menjadi kelompok 2. Tugasnya itu ini. Mohon dipersiapkan untuk ditulis ya, anak-anak. Untuk gambar nomor 1 itu untuk kelompok 1 dan gambar nomor 2 itu untuk kelompok 2. Bisa lihat gambar nomor 1 itu apa? Menarik tali. Kalau gambar 2? Seseorang lagi mendorong gerobak. Untuk soalnya itu ini. Nomor 1 itu apakah kedua pekerja tersebut memberikan gaya kepada kabel dan gerobak yang ada pada gambar. Kemudian nomor 2 itu apakah gaya berperan dalam kegiatan di atas. Kok sudah dicatat? Terus boleh. Sudah anak-anak? Yang pertemuan kali ini ada yang bisa ngasih kesimpulan gitu? Oke, gimana? Tadi kita sudah belajar tentang macam-macam gaya, ada gaya tarik, ada gaya lurus, terus torsi, terus momen gaya gitu. Oke, betul banget. Terima kasih, Fasya. Teman-teman ada yang mau nambahin? Oke, Ibu tambah. Ibu lengkapi dari kesimpulan Asya ya. Dari yang kita pelajari tadi itu merupakan gaya-gaya yang dari sebutkan oleh Asya. Nah, gaya-gaya itu merupakan hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam untuk diterapkan pada mekanika teknik. Karena untuk mempelajari itu tuh dapat diimplementasikan dalam ketika kita membangun suatu bangunan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Ibu minta kayaknya untuk menutup kelas dengan doa. Sebelum menutup pelajaran, kali ini kita berdoa minta kabar Indonesia masing-masing berada di dimulai.